Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengendalian hama tikus secara fisik dan mekanik. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Angginanda Sukma, Trisita Nuraini Latifah, Nisa Rahmawati, Sheila Fahreza Arneta Putri, Nuri Rahmawati, Alsa Putra Maulana, dan Alfonsus Dimas Jati. Berikut pemaparannya. Organisme pengganggu tanaman atau OPT merupakan organisme yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman. Peran OPT sebagai salah satu komponen penting dalam menentukan ketahanan pangan karena kuantitas serta kualitas hasil produksi tanaman budidaya dapat menurun akibat eksistensi OPT di sektor pertanian, bahkan hingga gagal panen. Salah satu OPT yang dapat menyebabkan gagal panen adalah hama tikus atau Rattus argentiventer. Salah satu hama primer ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman budidaya. Bahkan hama ini merugikan bagi hampir seluruh tanaman pertanian. Salah satu tanaman budidaya yang selalu menjadi target kerusakan tikus sawah adalah tanaman padi. Untuk mencegah terjadinya kerugian akibat hama tikus adalah dengan cara pengendalian hama tikus, yaitu dengan prinsip pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu atau PHT merupakan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan hama dengan mengkombinasikan segala metode pengendalian. Pengendalian hama terpadu terhadap tikus sawah diantaranya dapat dilakukan dengan metode pengendalian fisik dan pengendalian mekanik. Pengendalian hama secara fisik. Pengendalian fisik merupakan usaha dengan menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi hama yang ditujukan khusus untuk membunuh hama. Metode pengendalian secara fisik dalam perlindungan tanaman terdiri dari teknik yang membatasi akses hama ke tanaman, mendorong perubahan perilaku, atau menyebabkan kerusakan atau kematian hama secara langsung. Metode pengendalian hama tikus secara fisik terdiri dari beberapa cara. Yang pertama, penggunaan sinar lampu. Sinar lampu minyak atau lampu senter sering dipakai sebagai sarana pengendalian tikus sawah pada malam hari. Paparan sinar lampu pada malam hari dapat menyilaukan penglihatan tikus dan akan berhenti sejenak dari aktivitasnya. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para petani untuk membunuh tikus dengan cara memukul menggunakan batang kayu. Yang kedua yaitu pengairan sarang tikus. Metode ini dilakukan dengan cara memompakan air atau lumpur ke dalam sarang tikus untuk mengusir tikus keluar dari sarangnya. Cara ini dapat dilakukan pada habitat utama tikus, yaitu pada tanggul irigasi dan jalan sawah. Metode ini efektif dilakukan pada saat pertanaman padi dalam masa generatif, bertepatan dengan tikus melahirkan anak di sarangnya. Kemudian yang ketiga, yaitu penggunaan suara ultrasonik. Penggunaan suara ultrasonik pada frekuensi tertentu dapat mengganggu pendengaran tikus sehingga tikus lari ke tempat yang lebih aman. Frekuensi yang dapat mengganggu pendengaran tikus adalah sebesar 30-49 KHz. Namun frekuensi yang paling banyak digunakan dan mampu mengusir hama tikus adalah sebesar 30 KHz. Nah, berikut contoh video pengendalian hama tikus dengan menggunakan suara ultrasonik. Inilah alat pengusir tikus karya petani di Madiun, Jawa Timur dan pemerhati pertanian setempat Haji Agus Zamroni. Alat ini menggunakan sumber daya tenaga surya sehingga aman dari sengatan listrik seperti yang biasa dipasang petani untuk menjebak tikus. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Saat dinyalakan, alat ini akan mengeluarkan gelombang ultrasonik dan bersuara keras antara 20 hingga 35 kHz yang ditakuti tikus. Dampaknya, tikus akan bersembunyi di sarangnya lalu mati kelaparan karena tak bisa mencari makan keluar. Berikut cara kerja alat ini. Atau dengan suara sekitar 22 kHz. Gimana Pak caranya itu? Caranya ini ada potensio Pak untuk mengatur tekanan suaranya Pak. Setelah di on off kan, di on kan, kemudian ini ada alat untuk mengeraskan atau mengecilkan volume dari suara.
sesuai yang diinginkan. Nah, nanti sampai tekanan 20 kHz. Sehingga kemudian dikeraskan lagi bisa. Tapi kalau nanti Untuk tikus kekerasannya sangat tinggi, nanti bahaya dengan manusia. manusia, Pak. Oh, kalau untuk tikus Kalau frekuensi? untuk itu frekuensinya 20 kHz sampai 35.000 Hz. Ya, ini digunakan untuk menyerap tenaga matahari, disimpan di baterai yang ada di dalam alat ini, Pak. Untuk pengganti listrik. Karena kalau kita menggunakan genset, kita akan bahaya, Pak. Karena banyak orang yang sudah tersetrum genset di sawah. Berikutnya ada pengendalian hama secara mekanik. Pengendalian hama secara mekanik merupakan usaha yang bertujuan untuk mematikan hama secara langsung, baik dengan hanya menggunakan tangan atau dengan menggunakan alat bantu lain. Metode pengendalian hama tikus secara mekanik adalah sebagai berikut. Pertama, burung hantu. Burung hantu yang biasa digunakan dalam metode ini adalah jenis Tito alba. Seekor burung hantu dapat memangsa 3 hingga 5 ekor tikus per malam dengan radius terbang sejauh 12 km, sehingga penggunaan metode ini sangat efektif dan efisien. Namun, belum banyak petani yang mempunyai pengetahuan dalam pembudidayakan burung hantu, sehingga perlu adanya penyuluhan tentang cara pembudidayaan burung hantu, sehingga naiknya populasi hama tikus dapat ditekan. Yang kedua, umpan beracun. Pengendalian hama tikus dengan umpan beracun sangat efektif, namun tidak dianjurkan karena dapat membahayakan ekosistem serta anak-anak. Juga dapat menimbulkan bau tidak sedap apabila bangkai tikus tidak segera ditemukan. Yang ketiga, sengatan listrik. Pengendalian hama tikus dengan sengatan listrik juga sangat efektif, namun sangat berbahaya karena sengatan tersebut dapat mengenai petani dan juga predator alami tikus seperti ular. Kemudian yang keempat ada pengasapan. Metode pengasapan ini biasanya dipadukan dengan metode penggeropyokan. Metode ini menggunakan alat yang dapat menghasilkan asap yang telah dicampur dengan bahan kimia, yaitu pembakaran belirang. Lalu asap yang dihasilkan oleh alat tersebut diarahkan ke lubang atau sarang tikus yang terdapat di area sawah. Metode ini sangat efektif dalam mengusir tikus sehingga kualitas dan kuantitas panen dapat meningkat. Berikut adalah contoh video dari pengasapan atau fumigasi. Kemudian yang terakhir ada gropyokan. Metode gropyokan bersifat efektif, sederhana, murah, serta ramah lingkungan. Karena metode ini hanya menggunakan alat sederhana seperti kayu, cangkul, besi, ember, dan lain-lain, tanpa menggunakan senyawa kimia seperti pestisida. Metode ini mengandalkan kekompakan antar para petani. Nah, di dalam pengendalian hama tikus secara fisik dan mekanik, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pengendalian hama dengan menggunakan metode fisik dan mekanik adalah lebih ramah lingkungan dan dapat dipadukan dengan metode lain. Sedangkan
Kekurangan pengendalian hama dengan menggunakan metode fisik dan mekanik adalah memerlukan tenaga yang relatif tidak sedikit, juga tidak dapat digunakan pada lahan yang luas secara terus-menerus. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai pengendalian hama tikus secara fisik dan mekanik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.